benar sekali jika industri pengolahan memiliki peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya, industri pengolahan menjadi industri yang memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup besar. Lalu, seperti apa kinerja Presiden Joko Widodo di sektor industri pengolahan? Kita akan bahas lengkapnya dalam Ini Dia Evaluasi Industri Pengolahan di Masa Jokowi. PR Prabowo Gibran banyak. Kita ke slide yang pertama. Lembaga Riset Ekonomi Bright Institute menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo belum sukses dalam membangun sektor industri dalam 1 dekade terakhir. Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menjelaskan bahwa hal itu salah satunya karena porsi industri manufaktur yang menurun terhadap produk domestik bruto atau PDB hingga rendahnya jumlah serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dirinya menilai turunnya porsi industri manufaktur yang menurun terhadap PDB, rendahnya pertumbuhan sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata, rendahnya jumlah serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, tingginya nilai ICOR pada sektor manufaktur, perkembangan PMI manufaktur yang kerap melemah menjadi indikator kegagalan pemerintah 2 periode terakhir dalam membangun sektor industri. ICOR adalah seperti tolak ukur dari masuknya investasi ke dalam negeri. Nah, Andri juga menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju, kematangan sektor industri manufaktur bersifat krusial. Karena sektor inilah yang menjadi fondasi lahirnya kelas menengah dan mengembangkan sektor turunannya. Jika sektor industri ini terlanjur redup sebelum tingkat pendapatan masyarakat tinggi, maka tenaga kerja akan berkerumun ke sektor jasa yang bernilai rendah. Sebagaimana yang terjadi saat ini, di mana Andri juga menjelaskan bahwa industri pengolahan melemah. Nah, Andri menjelaskan juga bahwa padahal selama 10 tahun terakhir, subsektor manufaktur yang kontribusinya terhadap PDB meningkat paling besar adalah industri pengolahan yang melayani pasar domestik sendiri, bukan ekspor. Nah, lantas seberapa tersungkurnya industri manufaktur tanah air, kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, meski upaya pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur berbasis teknologi mutakhir tampak menjanjikan melalui program Fourth Industrial Revolution atau Revolusi Industri 4.0, pada kenyataannya selama kurang lebih 1 dasawarsa terakhir, rata-rata laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dalam negeri hanya berkutat sekitar 3,18%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2017, pertumbuhan PDB Indonesia di sektor manufaktur ini mencapai masa terbaiknya, yakni di angka 6,15%. Tetapi pada 2020 terjadi kontraksi hingga minus di 2,93%. Setelahnya industri manufaktur tanah air perlahan sempat bangkit, tetapi setahun menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi, laju pertumbuhan PDB manufaktur justru tersungkur di angka 1,92% pada 2023. Hal ini juga didukung dengan data proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia, di mana secara rata-rata 10 tahun terakhir hanya berada di angka 21,09. Adapun trennya juga terus mengalami penurunan sejak 2014 dan proporsi nilai tambah industri manufaktur terbaik hanya terjadi pada tahun 2014, yakni di 21,65%. Dan selebihnya terus mengalami penurunan sampai di tahun 2023 yakni di 20,39%. Dan hal ini menunjukkan meski angka ini masih bersifat sementara begitu ya, masih ada bintang-bintangnya. Nah, selain itu jika menilik realisasi investasi Indonesia selama kurun 1 dekade terakhir, penanaman modal yang masuk ke tanah air mencapai 8.192,02 triliun rupiah. Menurut Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dari akumulasi realisasi investasi tersebut, nyatanya juga tidak serta-merta membuat industri manufaktur merasakan angin segar. Kita ke slide yang berikutnya. Ya, kalau kita lihat, tanda-tanda kelesuan mulai tampak pada industri pengolahan Indonesia. Selama 3 bulan terakhir, yakni Juli sampai dengan September 2024, Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers Index PMI sektor manufaktur telah masuk pada zona kontraksi. Ini merupakan rentetan indeks terendah selama 34 bulan terakhir sejak September 2021. Di mana PMI manufaktur Indonesia selalu berada pada zona ekspansi. Nah, padahal PMI manufaktur ini merupakan salah satu ukuran penting yang merekam denyut dan tren perekonomian pada industri pengolahan. Dapat kita lihat berdasarkan pada grafik ini, yakni di periode Juli sampai dengan September 2024, PMI manufaktur berada di bawah level aman 50. Nah, sebaliknya pemirsa, kalau kita lihat untuk sektor alas kaki justru mencatatkan kinerja yang cemerlang.
Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo memberikan pandangan terkait kinerja industri sepatu, khususnya yang berorientasi ekspor selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Umum Aprisindo Edi Wijanarko mengatakan selama 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi ekspor alas kaki Indonesia meningkat pesat, yakni mencapai 64,5%. Capaian pertumbuhan ekspor 10 tahun terakhir juga ditopang kinerja pada 2022 yang mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 88% dibandingkan dengan kinerja pada 2014 yang sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, lantas sektor apa saja yang akan langsung digas oleh pemerintahan berikutnya demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, pemerintahan baru Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan langsung fokus pada pembangunan sektor strategis pada Januari 2025. Kebijakan pada berbagai sektor penting bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Burhanuddin Abdullah di acara UOB Economic Outlook 2025. Dalam paparannya dia menegaskan bahwa pemerintah akan mengusung kebijakan strategis di bidang pangan, industrialisasi, pendidikan, kesehatan, serta transformasi digital dengan target pertumbuhan ekonomi 7 sampai dengan 8%. Nah, kita lihat untuk pangan sendiri tentunya program utama yakni program makan bergizi gratis di mana pemerintah akan memberikan fokus ke gizi ibu hamil, balita, anak sekolah melalui program MBG yang juga melibatkan pemberdayaan UMKM, koperasi dan penyediaan bahan pangan lokal. Targetnya 2025 ini 100% ibu hamil dan menyusui serta 52% anak sekolah akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Nah, kemudian industrialisasi di mana kebijakan ini targetkan mencapai PDB 28% pada 2045. Kemudian kita lihat lagi nih sektor berikutnya, 3 terakhir begitu ya. Pendidikan di mana adanya program sekolah unggul terintegrasi dan juga peningkatan literasi digital. Nah, di kesehatan sendiri, Prabowo ini menargetkan ada 55 juta warga Indonesia mendapatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian juga percepatan pendidikan tenaga medis dan pembangunan rumah sakit. Untuk digitalisasi sendiri, targetnya adalah Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2025. Nah, tak hanya itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga akan mendorong 5 sektor industri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka periode 2025 sampai dengan 2029. Nah, kelima sektor itu adalah industri sumber daya alam unggulan, jasa industri padat teknologi inovasi, industri dasar dan juga industri padat karya terampil. Nah, untuk industri SDA unggulan, sektor komoditas yang disasar adalah diantaranya agro, tambang, dan juga sumber daya laut. Bappenas juga akan menggenjot program produk sawit dan juga kelapa dari komoditas agro. Ya, kita berharap pemerintahan Prabowo Gibran, industri pengolahan mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga turut memberi akses lapangan pekerjaan, mendorong produktivitas hingga menumbuhkan daya saing Indonesia di kancah global.